Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, jamiah Yasin Tahlil lan sholawat Masjid Al-Masuhan ingkang sangat kula mulyakaken, wabil khusus Shahibul Hajah Bapak Ahmad Haji Ahmad ingkang sangat kula mulyakaken. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Gusti Allah. Dalu niki kula lan panjenengan sedaya tasih dipun takdir kepastian malih dalam keadaan sehat walafiat. Setelah 1 bulan yang lalu kula absen karena ada kepentingan, sehingga bulan yang lalu kula boten saged hadir. Alhamdulillah, dalu niki kula lan panjenengan sedaya tasih dipertemukan kembali oleh Allah. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan sedaya dipun wales kanthi ganjaran ingkang langkung sae dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para bapak, para rawuh, jamaah sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken. Barangkali niki situasine nggih udan terus nggih. Sehingga napa jenenge para jamaah niku langkung kerasan no omah daripada medal ten ngene masjid ngeten iki nggih. Napa leres kados ngoten niku nggih. Kula kok nyoba ngitung wau namung 35 kados iki. Nggih, padahal jumlah anggotanya 100 lebih nggih, 100 lebih. Nggih, tapi harus istiqomah nggih. Berapapun yang hadir kudu istiqomah. Insyaallah al istiqomatu ainul karomah. Sinten sing saged istiqomah, dia pasti akan menemukan kemuliaan. Al istiqomah ainul karomah. Nah, mila nyuwun dumateng Gusti Allah mugi-mugi kula lan panjenengan saged istiqomah. Pun monggo sami-sami semangat nggih. Jangan karena suasana udan kados ngeten iki kok padha ngantuk kabeh rupane niki. Ngantuk panjenengan iki. Pun monggo sareng-sareng maca selawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo salatullah salamullah toha rasulillah. Salatullah habibillah.
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya sami-sami selalu mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh, enten ibu napa mboten niki? Oh bapak tok. Kelalen biasae ana ibu. Ini kono apa? Para bapak, para rawuh, jamaah sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken. Nggih. Sebelum datangnya musim corona, di dalam praktek belajar mengajar zaman IT, nggih, kemajuan teknologi niku ada yang membuka namanya ruang guru. Dan gini ruang guru niki berbagai macam ilmu bisa diperoleh. Tapi bayar, Pak, ya, bayar. Ruang guru niku bayar. Kepingin ilmu matematika, tinggal mengklik kelas berapa, muncul gurune ten gini layar. Nggih, nek sing sampun napa jenenge nggak ada putra pengalaman membeli di ruang guru niku napa jenenge saged. Artinya napa? Ketika musim corona datang, pembelajaran tatap muka di ruang kelas hampir ditiadakan. Ya sampai saat ini pembelajaran melalui daring, melalui media sosial. Ya. Tentu niki amat sangat jauh dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, para tabi'it tabi'in, diteruskan oleh wali songo dan sampai para ulama kula kali panjenengan sedaya masih menapa jenenge menangi. Ya napa cara pembelajaran ini? Kanjeng Nabi niku
nalikane memberikan nasihat wejangan kepada para sahabat nggih tatap muka kados ngeten iki Pak, tatap muka kados ngeten iki nggih. Jadi di depan dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten semacam emperan ngoten nggih. Lek sak mangke niku enten pager wesine ten gene nggih, teras niku terase daleme Kanjeng Nabi niku dipageri wesi Pak, samangke ten gene jerone Masjid Madinah, Masjid Nabawi, karena dalam beliau ada makam beliau di situ, juga makamnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, juga makamnya Sayyidina Umar, ada 3 makam di situ. Nah kira-kira jarak 2 meter 3 meter dari dalam niki ada teras. Disitulah tempat beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menggembleng para sahabatnya dengan berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Tatap muka, tatap muka. Mengapa harus tatap muka? Para sahabat mengajarkan ilmu kepada tabi'in sama menggunakan tatap muka. Para tabi'in mengajarkan ilmunya kepada tabi'in sama dengan tatap muka. Para wali-wali songo sama. Kanjeng Sunan Ampel ya, kita tahu bahwasanya di masjid beliau memusatkan pembelajarannya dengan tatap muka. Agar supaya apa? Agar supaya ilmu yang disampaikan kepada murid-muridnya langsung bisa diterima tanpa adanya aling-aling. Dari lisan gurunya diterima oleh muridnya langsung. Nah, dengan langsung menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya mulai zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai zaman para ulama, para kiai, utamanya yang beliau-beliau yang mendirikan pondok-pondok pesantren niku langsung Pak, cara pembelajarannya kepada santri niku langsung tatap muka seperti ini. Kalau di musola karena muridnya sedikit di musola, biasanya pembelajarannya face to face. Tapi kalau sudah santrinya agak banyak, butuh waktu kalau face to face. Tapi khusus Al-Qur'anul Karim, harus face to face, antara wajah bertemu dengan wajah. Wajah gurune isok melihat langsung wajahnya murid. Karena apa? Untuk Al-Qur'anul Karim sang guru harus membetulkan makharijil huruf. Tanpa tatap muka sulit bagi guru untuk membetulkan makharijil huruf bagi santri-santrinya. Oleh karena itu ketika ngaji Al-Quran satu-satu. Kalau ngaji kitab kuning bolehlah kados ngeten iki santri-santri pegang kitab semuanya, maknani semuanya. Tapi Al-Qur'anul Karim harus berhadapan antara murid dan guru agar supaya makharijil huruf Al-Qur'an itu bisa benar. Bagaimana Allah, bagaimana dha dan yang lain. Tanpa tatap muka sulit Pak, untuk bisa betul cara membaca Al-Quran. Nah, nilai yang terpenting ketika para kiai, para guru bertatap muka dengan santri dan murid-muridnya, nilai yang terpenting adalah barokah yang membekas dari ilmu yang diajarkan guru kepada santri, kepada murid-muridnya.
Begitu lisan guru mengatakan sesuatu, menyampaikan ilmunya, keluar dari lisan beliau dan diterima oleh murid-muridnya, itulah yang akan membuat murid dan santri memiliki ilmu yang barokah, memiliki ilmu yang manfaat. Nilainya di situ Pak, kelebihannya. Dibandingkan dengan pembelajaran yang melalui media sosial, dibandingkan pembelajaran melalui daring, muncul di layarnya ini. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh guru tidak bisa langsung ditangkap oleh siswa karena memang ucapan guru terhalang oleh waktu dan tempat, tidak bisa. Boleh mereka mendapatkan ilmu, tapi barokahnya amat sangat minim sekali. Lu barokah niku paling penting, Mbak. Rezeki walaupun titik nek barokah niku saged cukup, Pak. Ngoten lho nggih. Rezeki kula kali panjenengan walaupun setitik tapi nek barokah isok mencukupi kebutuhan keluarga. Walaupun wakeh rezekine tapi nek gak barokah, Masya Allah cepet amblas Pak, koyok nguap ngoten lho nggih. Air yang menguap ngoten cepet entek. Ilmu nggih ngoten Pak. Ilmu walaupun sedikit ketika barokah, Masya Allah iso ditularno maneh nanggone wong liyane. Mas yo ilmune wakeh tapi lek gak barokah mboten saged Pak, kesulitan untuk mengamalkan, apalagi menyampaikan kepada orang lain, mengamalkan dirinya sendiri loh, untuk dirinya sendiri ngamalno ae rada angel Pak nek ilmu niki mboten barokah. Nah, nilai barokah ini bisa kita dapatkan dari pertemuan tatap muka antara guru dengan murid, antara kiai dengan santri. Nah, model tatap muka seperti yang dilakukan para kiai, para ulama, itu adalah sesuai dengan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Yang tidak kalah pentingnya lagi, ketika pertemuan itu dilakukan dengan tatap muka, ketika transfer ilmu itu dengan tatap muka, yang tidak kalah pentingnya adalah kita semua punya sanad keilmuan yang jelas, punya sanad keilmuan yang jelas. Artinya sanad itu nyambung terus Pak. Misal Mbah Khalil Bangkalan, santri-santrinya Mbah Khalil Bangkalan ini kathah yang mendirikan pondok-pondok pesantren. Di Situbondo ada, di Probolinggo ada, di Kediri ada, di Jawa Barat juga ada, di Jombang Mbah Hasyim Asy'ari, beliau ini santri ini Mbah Khalil Bangkalan Pak. Nah, ketika ada seseorang yang nyantri di Situbondo, Yai As'ad Samsul Arifin, ketika ada seseorang yang nyantri di Probolinggo, nyantri di Jombang, nyantri di Kediri, maka ilmunya nyambung ke Mbah Khalil Bangkalan. Karena apa? Karena dia belajar pada muridnya Mbah Khalil. Nyambung, ini jenenge sanad Pak. Mbah Khalil belajar kepada gurunya, gurunya belajar lagi kepada gurunya, sampai bertemu dengan Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terpenting. Ketika kula kali panjenengan bisa berhadapan kados ngeten niki, sanad keilmuan ini yang terpenting. Ngeten lagi. Makanya ketika kula kali panjenengan badhe mencari seorang guru atau menitipkan anak kepada napa jenenge seorang kiai misalkan, nggih, tentu harus kita lihat dulu dia nyantrinya dulu di mana, belajarnya dulu di mana. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak pernah menjadi santri karena ilmunya merasa dia cukup membuka pondok pesantren. Kathah niku, Pak. Kathah. Kalau tidak pernah nyantri, hanya belajar dari buku, hanya belajar dari Google dan yang lain-lain, maka sanad ilmunya terputus, Pak. Ketika anak kula kali panjenengan belajar ke beliaunya, sementara beliaunya tidak punya guru, hanya Google dan yang lain-lain gurunya, terputus sampai di situ, Pak. Nggak nyambung, Pak. Tapi beda kalau putra putri kula kali panjenengan ditaruh di Genggong, taruh di Sukorejo Situbondo, taruh di Gus Ali Mashuri, taruh di mana Jombang. Nah niki sanad keilmuannya nyambung, Pak. Nyambung sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki yang terpenting, nggih. Sanad keilmuan ini yang terpenting. Mengapa? Pak. Ketika kita memiliki sanad keilmuan yang jelas, ibaratnya gerbong kereta api, Pak. Ibaratnya gerbong kereta api. Walaupun nok gone gerbong paling belakang sendiri, pasti katut nanggone gerbong sing depan. Ngoten lho nggih. Walaupun kula kali panjenengan urip di akhir zaman 1400 tahun jaraknya dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika nyambung sanad keilmuan ini padha karo gerbong, Pak. Padha karo gerbong. Ngoten lho nggih. Pasti melu terus mawon nalikane sing nang ngarep kono menuju ke timur misalnya, sing mburi yo melu nang gone ngetan. Niki pentinge sanad keilmuan niku kados ngoten. Nyambung, Pak. Nyambung terus sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya boleh-boleh saja belajar melalui media sosial, boleh-boleh saja belajar melalui Google dan yang lain-lain, akan tetapi barokah keilmuan tidak akan dia dapatkan sepenuhnya. Sanad keilmuan apalagi. Padahal kedua hal ini amat sangat penting bagi diri kula lan panjenengan sedaya, putra putri kula lan panjenengan sedaya. Nah oleh karena itu para kiai, para masyayikh yang mendapatkan ilmu dari guru-gurunya, termasuk dari para wali songo dulu, cara mengajarkannya tatap muka sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barokah niku mahal harganya. Apapun, bukan hanya ilmu saja, Pak. Ya, apapun manakala barokah, ya jenenge barokah niku ada napa jenenge nilai tambah. Semakin bertambah kebaikan, semakin bertambah kebaikan. Ya. Jadi kalau rezeki, ya ngoten, rezeki niku
Kalau barokah nggih cukup dan terus kebaikannya bertambah. Seperti itu pula ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat sedikit tapi dia bisa mengembangkan dan menularkan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu kula lan panjenengan sedaya harus betul-betul memperhatikan sanad keilmuan putra putri kula kali panjenengan nggih di dalam napa jenenge menaruh anak kula kali panjenengan di sebuah lembaga pendidikan harus betul-betul diteliti kira-kira gurune, kiyaine, pengasuhnya dulu belajarnya di mana. Kula kali panjenengan harus tahu nggih. Nggih. Ojo sampai koyok misale nyuwun ngapunten misale kados sinten pandaan niku nun sinten pandaan niku sing wedok niku nggih sing terkenal niku lho ten ngene media sosial niku dan YouTube niku Mbah sinten Ningsih Tinampi. Nah, Ningsih Tinampi. Nggih. Artine napa? Dia punya ilmu. Nggih, dia punya ilmu. Tapi gurune sapa gak jelas, Pak. Nur Sugi misalnya. Dia punya ilmu, tapi gurune sapa mboten jelas, Pak. Ngoten lho nggih. Dadi aja sampai awak dhewe iki golek ilmu nang gone wong-wong sing gak jelas gurune. Aja sampai ngaji, aja sampai golek ilmu kepada orang-orang yang gak jelas kiyaine sapa, gurune sapa. Karena ini penting untuk sanad keilmuan niku penting. Nah, contoh gampangane ngeten, Pak. Contoh gampangane ngeten. Misal ada seorang kiai memberikan ilmu katakanlah nopo jenenge sing saged ngelancarno rezeki. Nggih. Ilmu kepada santrinya yang bisa melekatkan hafalan misalnya ikile amalno insyaallah ilmu mungko isok barokah isok nyebar lan sak piturute. Nah ini yang dinamakan sanad, yang dinamakan sanad pemberian atau ijazah ketika sang murid ini berkirim Fatihah kepada beliau sang pemberi ijazah niki langsung nyetrum, Pak, nyambung, Pak. Kados nopo jenenge ngecopaken colokan ten ngene aliran listrik ngoten lho. Nggih. Langsung murup, Pak. Murup. Artine nopo jenenge apa yang diamalkan oleh santrinya ini langsung didongakno ambek gurune karena nopo jenenge gurune niki memberikan ijazah dan dikirimi Fatihah oleh santrine niku nyetrum langsung murup, Pak. Padha ambek colokan listrik nalikane dicopno ces langsung nyambung. Niku menawi kula kali panjenengan gadah sanad keilmuan. Tapi nek oleh belajar niku teko Google, oleh belajar niku teko wong-wong sing gak jelas yang tidak punya sanad keilmuan, masih dicopno balak-balik ya tetep mati mawon gak iso urip, Pak. Masya Allah. Nah, uripe niku lampu sing terang niki wau minangka barokah, minangka dadi ilmu sing
manfaat. Masya Allah, niki sing terpenting. Nah, milo para kiai zaman dahulu cara pembelajarannya adalah tatap muka, utamanya ketika sedang memberikan materi Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, belajar Quran niku mboten cukup kalau tidak nopo jenenge antara guru dan murid bertemu muka untuk mengkoreksi makhorijil huruf, sudah benarkah atau masih ada yang salah. Harus tatap muka. Oleh karena itu dulu saya masih menangi niku nggih. Si alite kula zaman SD niku nggih kados ngoten, cara ngaji Quran niku langsung nggih. Waktu niku nggih kula belajar ten ngene abah kula piyambak nggih. Setiap ba'da zuhur, setiap ba'da asar nggih ten Masjid Thoriqul Jannah nggih. Nggih di samping kula nggih kathah kanca-kanca liyane nggih langsung tatap muka ngoten, langsung tatap muka. Bisa menapa jenenge membetulkan makhorijil huruf. Nah, niku pentinge nggih, pentinge pembelajaran tatap muka. Nah, bagaimana menyikapi situasi dan kondisi saat ini, di mana pembelajaran masih belum diperbolehkan untuk tatap muka di kelas maupun di masjid, di musola ya, untuk nopo jenenge materi-materi Al-Qur'anul Karim masih nopo jenenge ada pembatasan-pembatasan ya. Apalagi samangke PPKM ya. Nopo artine PPKM niku? Nggih, pokoknya pembatasan kegiatan masyarakat lah nggih. Pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat RT, di tingkat RW niku sak mangke padha dibatasi kegiatane. Nah, tentu ini adalah situasi yang memang darurat. Situasi yang memang kula kali panjenengan harus menghadapinya dengan penuh kesabaran nggih, penuh ketaatan terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun tingkat kota. Nah, ketika situasi ini terjadi, bagaimana dengan kondisi putra putri kula kali panjenengan? Nggih, tentu sebisa mungkin kula kali panjenengan di dalam rumah juga ikut berpartisipasi membantu tenaga pendidik yang melalui daring niku wau, membantu, sifatnya membantu. Kalau kula kali panjenengan mampu lebih dalam lagi nggih mboten napa-napa nggih, membantu untuk bisa agar supaya putra putri kula kali panjenengan niki mencapai pelajaran yang diberikan melalui daring niku wau nggih. Tapi memang di berbagai tempat sambatan, Mbak. Wong tuwane sing sambatan nggih. Wong tuwane sing sambatan masalah waktu, sambatan masalah napa jenenge paketan nggih. Nek sing duwe-duwe tuku paketan nggih lancar pembelajarane. Tapi bagi mereka yang napa jenenge gak iso tuku paketan, macet, Pak. Macet nggih. Wis gak sida belajar benar. Nah, ketika semacam itu terjadi, maka orang tua kula kali panjenengan tentu memiliki inisiatif untuk memberikan materi itu sendiri di rumah masing-masing. Nah, oleh karena itu, nah kula kali panjenengan sedaya harus betul-betul memahami situasi dan kondisi yang seperti ini. Akan tetapi
kula kali panjenengan terus berusaha berikhtiar agar supaya ketika situasi dan pandemi ini berlalu selesai, nggih, kula kali panjenengan kedah memasukkan kembali mereka kepada kelas-kelas masjid-masjid, musola-musola yang memang ada guru-gurunya di sana, agar supaya mereka bisa tatap muka dengan guru, tatap muka dengan ustadz dan yang lain-lain. Syukur-syukur kalau bisa dikirim ke pondok pesantren niku langkung sae. Apapun alasannya, ngapunten, nyuwun ngapunten sangat. Apapun alasannya, pendidikan di pondok pesantren itu adalah saat ini loh nggih yang terbaik untuk menuntut ilmu. Alasannya apa? Ngeten, Mbak. Imam Syafi'i niki pernah madul, Mbak, ten guru nih. Guru beliau namanya Imam Waqi'. Sakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Imam Syafi'i niki pernah sambat tenggene gurune jenenge Imam Waqi'. Wahai guru, kula niki ya napa guru ya mono ya mene, hafalan niki ilang terus. Isuk apal, sore ilang. Sore apal, isuk ilang. Kados ngoten terus. Artinya gak ono sing ceket, ilmu niki gak ono sing nyantol. Sambat piyambake ten ngene gurune. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Ya napa terus Imam Waqi', Syafi'i, lek kon kepengin nyantol ilmune gak ilang, tinggalno iku kemaksiatan. Fa arsadani ila tarkil ma'asi, tinggalan, jauhi kemaksiatan, kemaksiatane moto, kemaksiatane kuping, maksiatane lisan, ojo sampai dilakoni, ojo sampai ngelakoni dosa lah, dosa cilik apa maneh dosa gede. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Beliau Imam Waqi' mengatakan kepada saya bahwasanya ilmu itu cahayanya Allah. Bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Ilmu niku minangka cahayane Gusti Allah. Cahayane Gusti Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, dari sinilah mengapa pendidikan di lingkungan pondok pesantren untuk saat ini lebih baik. Minimal di pondok pesantren, santri-santri antara putra dan putri tidak bisa saling bertemu satu dengan yang lain, karena wedok ono panggonane dhewe, lanang ono panggonane dhewe. Ngoten lho nggih. Di kelas pun juga sama, kelas kanggo arek lanang dhewe, kelas kanggo arek wedok dhewe. Guru-gurunya juga begitu, sing lanang diajar guru-guru lanang, sing wedok diajar guru-guru wedok. Nah, untuk melakukan kemaksiatannya mata saja
di pesantren itu amat sangat dijaga. Nyuwun ngapunten, kalau di luar pesantren, masya Allah, ngoten lho nggih. Sing jenenge siswa SMP wis wani goncengan rono rini lanang wedok, apa maneh siswa SMA. Wah, tambah wanian maneh. Lho, nek wis bendina ngelakoni kemaksiatan kados ngoten niku, nggih, gak ono Pak jenenge ilmu sing nyantol, ngoten lho nggih. Kalau toh ada ilmu sing nyantol misalnya, barokahnya juga tidak ada. Karena nopo? Di dalam mencari ilmu dibarengi ambek kemaksiatan. Ngoten lho nggih. Dibarengi ambek kemaksiatan. Padahal ilmu Allah itu adalah nur cahaya dan tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Disinilah maka pendidikan yang ada di pondok pesantren untuk saat ini adalah yang paling baik untuk menerpa putra putri kula kalih panjenengan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ngoten Pak nggih? Pun mugi-mugi dadosa ilmu sing manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Mugi-mugi sami-sami panjang umur, sami-sami sehat wal afiyat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa 'aqlan kamila wa qalban munawwara wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan maqbula wa du'aan mustajabah wa jannatal firdaus wa jannatal firdaus wa jannatal firdaus wa na'iman muqima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi